Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Jadi di sini kami akan membahas seputar pembahasan jamak dan qasar. Yang pertama kita membahas qasar terlebih dahulu. Qasar itu mempunyai arti menyingkat sholat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu hanya khusus sholat duhur, asar dan isya. Ya, itu qasar. Kemudian kita diperbolehkan mengqasar sholat dengan beberapa syarat. Yang pertama, kita bepergian dengan jarak tempuh kurang lebih 85 km. Ada yang mengatakan kurang, ada yang mengatakan lebih. Setidaknya kita tidak kurang dari 80 km. Kita bisa mengukurnya dengan, ya sekarang canggih, kita bisa menggunakan Google Map dan lain sebagainya. Nah, kemudian niat qasar. Dan niat qasar ini harus disebutkan ketika kita takbiratul ihram. Ya, jadi bersamaan dengan niat sholat, di situ juga disebutkan niat qasar. Contoh, usolli fardad duhri qasron. Ya, usolli fardal asri qasron. Ini harus disebutkan. Usolli fardal isya'i qasron. Ini kan dalam niat sholat yang wajib disebutkan cukup usolli, kemudian fardu, kemudian sholatnya, sholat apa, itu kan yang wajib disebutkan. Untuk usolli fardal duhri arba'a raka'atin itu tidak wajib disebutkan. Lillahi ta'ala juga tidak wajib disebutkan. Jadi usolli fardal duhri qasron itu kalau kita hanya qasar. Nah, kemudian kalau kita menginginkan jamak dan qasar, nah kita masuki bab jamak. Jamak itu ada kalanya jamak takdim, ada kalanya jamak takhir. Jamak itu menggabungkan sholat. Kalau takdim berarti diawalkan duhur dan asar. Jadi asar dipindah ke duhur. Maghrib dan isya berarti isya dipindah ke maghrib. Kan ditakdim atau didahulukan. Nah, dalam jamak takdim itu ada beberapa syarat. Yang pertama harus didahului waktu sholat yang pertama, berarti duhur terlebih dahulu, kemudian asar gak boleh dibalik. Maghrib sama isya berarti maghrib dulu, kemudian isya. Ya. Kemudian syarat yang kedua, ketika selesai sholat duhur itu harus segera melakukan sholat asar. Sholat asar, ya harus segera, tidak boleh dipisah dengan pemisah yang lama. Oke. Jadi harus segera sholat asar. Ya. Itu juga maghrib, kemudian setelah maghrib langsung segera untuk melakukan sholat isya. Kalau takdim. Untuk niat jamaknya, niat jamak itu tidak wajib disebutkan bersamaan dengan niat sholat. Niat jamak boleh disebutkan di pertengahan sholat yang pertama. Contoh, kita sholat duhur, sholli fardad duhri qasron, makmuman atau imaman, Allahu akbar. Ya. Kemudian kita kerentek, saya niat jamak takdim, itu sudah cukup. Atau saya niat mengumpulkan duhur sama asar, itu sudah cukup. Yang penting ada pernyataan menggabungkan sholat asar dengan duhur secara takdim. Ya, penting ada niat jamak takdim. Batas waktunya itu sampai salam. Jadi mulai takbir sampai salam itu kita boleh niat jamak takdim. Boleh ketika rukuk, boleh ketika iktidal, boleh ketika sujud atau ketika tahiyat. Yang penting belum salam sholat yang pertama, kita harus ada niat jamak takdim. Itu jamak takdim. Kita selesai jamak takdim. Jadi gampang, sangat gampang sekali. Ketika sholat asar gak perlu niat lagi, gak perlu niat jamak takdim lagi karena sudah niat. Kemudian kita memasuki pembahasan jamak takhir. Diakhirkan, berarti duhur dipindah ke asar, maghrib dipindah ke isya. Nah, ini niat jamaknya kapan? Niat jamaknya itu di waktu sholat yang pertama. Waktunya, berarti di waktu duhur. Selama waktu duhur masuk sampai waktu sebelum asar, ya, sebelum asar dengan sebelum asar, tapi gak boleh kita mepet. Itu kita niat jamak takhir. Saya niat jamak takhir, rentek dalam hati, atau saya niat
ya udah nanti saja sholat duhur saya gabungkan dengan asar, itu boleh. Yang penting kita ada niatan untuk sholat duhur dipindah ke digabungkan dengan asar. Jadi niat jamaknya kita niatkan ketika waktu sholat yang pertama itu di waktu duhur, begitu juga di waktu maghrib ya. Dan nanti ketika kita melakukan sholat tidak perlu lagi niat jamak, gak perlu, karena kita sudah niat jamak. Cukup usolli fardal asri qasron Allahu akbar, atau usolli fardal asri qasron. Nah, untuk urutannya bagaimana? Boleh didahulukan asar, boleh duhur terlebih dahulu, kemudian boleh kita dipisah, atau kita misal setelah sholat duhur istirahat dulu kemudian sholat asar, itu boleh kalau jamak takhir. Itu juga ketika maghrib sama isya, itu usolli fardal maghribi Allahu akbar. Kalau maghrib gak perlu kita niat qasar karena kan tidak dikosor. Usolli fardal maghribi makmuman Allahu akbar, usolli fardal isya'i qasron. Nah, kalau makmum tambah makmuman. Itu tentang jamak takhir. Jadi tidak perlu kita niat-niat panjang, apalagi untuk orang-orang yang tua ya. Oke lah kalau untuk pembelajaran niat yang panjang, tapi karena yang menjadi problem ya, itu banyak ketika dilakukan ziarah para wali, ketika melakukan sholat, karena memang tidak hafal dan tidak tahu cara jamak takdim dan jamak takhir, akhirnya dia saya niat sholat ikut imam. Nah, ini sholat apa? Gak jelas, itu tidak sah. Atau karena tidak hafal niat akhirnya gak sholat, saya gak bisa praktik jamak takdim, saya tidak bisa niatnya, gak hafal niatnya, ini gak sholat. Nah, ini menjadi problem, padahal aslinya sangat mudah ya. Jadi sangat mudah sekali ya. Mungkin itu dari kami, semoga bisa bermanfaat. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.